Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang dan saya sendiri Sarli Mentari dan Tania Mentara. Kami dari lokal 3B Hukum Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Hukum Zakat dan Wakaf. Dosen pengampu Ibu Zufriani MHI. Di sini kami akan membahas tentang zakat hasil pertanian dan zakat hasil produksi hewan dan madu. Yang pertama akan dijelaskan dengan saya sendiri tentang zakat hasil pertanian. 1. Zakat hasil pertanian. 2. Syarat zakat hasil pertanian. 3. Nisab zakat hasil pertanian. 1. Zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian adalah satu macam zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi, seperti biji-bijian, umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tumbuhan hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendukung untuk dikeluarkan zakat pertanian tercantum dalam surah An'am sebagai berikut, yang artinya makanlah dari buahnya atau yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya atau dengan mengeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-Am ayat 141. Yang kedua, syarat zakat hasil pertanian. Syarat zakat hasil pertanian ada 6 syarat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, sempurna milik sendiri. Yang keempat, cukup nisab. Yang kelima, tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama. Yang keenam, tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, dihanyutkan air, dan sebagainya. Yang ketiga, nisab hasil pertanian. Nisab hasil pertanian adalah 5 was atau setara dengan 750 kilo. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain. Pendapat lain menyatakan 815 kilo untuk beras dan 1481 kilo untuk yang masih dalam bentuk gabah. Akan tetapi, jika hasil pertanian itu bukan merupakan bagian dari makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan nilai nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Zakat ini dikeluarkan setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu atau haul. Dalam zakat hasil pertanian tidak menunggu haul. Setiap kali panen ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras atau matang. Demikian pula thimar atau seperti kurma dan anggur telah pantas dipetik atau dipanen. Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat, dan di sini tidak mesti seluruh tanaman matang. Jika sebagian telah matang, maka seluruh tanaman sudah teranggap matang. Sekian dari saya. Baiklah,
akan menjelaskan tentang zakat hasil produksi dan madu. 1. Zakat hasil produksi hewan dan madu. 2. Syarat produksi hewan dan madu. 3. Nisab zakat produksi hewan dan madu. Zakat hasil produksi hewan dan madu. Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia. Madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Zakat madu wajib baik pada jumlah madu yang banyak atau yang sedikit. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Zakat atas produk hewani seperti harus diperlakukan sama dengan madu. Hal ini diberlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan. Zakat atas produksi hewani adalah sebesar 1/10 dari penghasilan bersih atau setelah dikurangi biaya-biaya. Yang kedua, syarat zakat produksi hewan dan madu. 1. Berakal sehat. 2. Harta atau hewan ternak yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri, bukan hasil utang atau hak orang lain di dalamnya. Yang ketiga, mencapai haul. Yang keempat, hewan ternak baru boleh dibayar zakatnya jika masa kepemilikan sudah mencapai haul atau 1 tahun. Yang ketiga, nisab zakat produksi hewan dan madu. Nisab dan tarif zakat madu. Imam Abu Hanifah tidak menetapkan nisab madu dan menetapkan tarifnya 10%. Imam Ahmad menentukan nisabnya sebanyak 16 liter Baghdadi. Menurut Yusuf Qardawi, nisab madu besarnya sama dengan harga 5 wasak atau 653 kg atau 50 kail Mesir. Jika seseorang yang membeli hewan untuk dijual produknya, misalnya sapi untuk dijual susunya, ulat sutra untuk dijual sutranya atau sejenisnya, maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan 2,5%. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.